Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam ruang editorial tanggal 7 Oktober 2010. Kali ini kita membahas lagi terkait dengan dunia pariwisata ini. Karena dunia pariwisata ini adalah salah satu tulang punggung ekonomi Yogyakarta. Nah, salah satu topik yang kita angkat yaitu seperti dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat hari ini. Hari ini tanggal 7 bulan Oktober 2020 ini ada topik berita yang sebetulnya sudah sering muncul, tetapi ini menjadi menarik karena ada ketidakseimbangan ya dalam hal penerapan protokol kesehatan. Ini terkait dengan dunia pariwisata. Sebetulnya kondisinya sudah membaik, kondisi kesadaran masyarakat ya, terutama di daerah-daerah zona wisata ya, destinasi wisata. Namun belum semuanya. Ini yang kesadaran meningkat itu terjadi justru di daerah-daerah yang sangat jadi sentral dari pariwisata Jogja, yaitu Malioboro, kemudian di sekitarnya ya. Namun di daerah lain, agak luar dari kota ini ternyata terjadi beberapa pelanggaran penegakan protokol kesehatan. Dan mayoritas justru dilakukan oleh wisatawan dari luar DIY. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua terkait dengan upaya menegakkan protokol kesehatan dan menciptakan bahwa pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta adalah pariwisata yang sehat sebagai selling point dari kunjungan wisata di DIY. Telah hadir, kita membahas sesuatu yang sangat penting ini, yaitu Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau ASITA DIY. Kita perlu kenalan, ini karena baru terpilih, yaitu Pak Heri Setiawan, Sarjana Ekonomi. Ya, kita sapa dulu Pak Heri Setiawan. Assalamualaikum, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Jan ya. Ini salam kenal nih Pak. Selamat juga untuk panjenengan sudah terpilih dipercaya menjadi Ketua ASITA. Ini menurut kami ini luar biasa ini. Menjadi ketua di saat waktu atau kondisi yang cukup sulit ya. Di tengah pandemi, di mana pariwisata menjadi tulang punggung bagi perekonomian DIY. Namun ini kalau melihat nih cukup banyak pekerjaan yang harus dikerjakan ya terkait dengan ini. Terkait berita tadi, Pak Heri Setiawan, ini saya tahu banget bahwa para insan pariwisata sangat bekerja keras untuk bisa membangkitkan perekonomian DIY melalui sektor pariwisata atau sektor yang digelutinya. Namun mungkin tangan-tangan dari insan dunia usaha di sektor pariwisata mungkin belum bisa menjangkau sampai sana ya. Artinya jadi pekerjaan ya. Gimana nih menurut kondisi seperti ini tadi, ternyata faktor pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh wisatawan dari luar daerah. Ini berarti ada sesuatu yang perlu diberi pengertian lebih jauh nih terkait dengan proses penyadaran para wisatawan dari luar daerah. Monggo Pak Heri. Baik, terima kasih waktunya Pak Jan ya. Jadi terima kasih juga dan mohon maaf ini saya sebetulnya sedang masa transisi dari kepengurusan yang lama dan baru. Nanti banyak hal yang memang harus saya sesuaikan dulu agar ini. Akan tetapi mengenai masalah COVID, saya kira ini sudah jadi masalah kita bersama ya. Dan berkaitan tadi mengenai adanya berita atau topik berita yang ada di KR hari ini mengenai adanya tingkat pelanggaran begitu Pak ya.
Jadi memang saat ini sedang terjadi tarik menarik ya antara kebutuhan dan ekonomi dan juga mengenai hal kesehatan yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Di situ memang memerlukan sebuah pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak. Dari apa ya yang terjadi di masyarakat kita, tentu sedang terjadi tarik menarik antara masyarakat sendiri itu bahwasanya apa namanya berwisata merupakan kebutuhan ya juga ya. Sementara dari kami dari industri kami juga harus bagaimana mempertahankan baik dari apa namanya dari jalannya usaha maupun dari karyawan-karyawan kami yang memang harus tetap dapurnya ngebul demikian ya. Akan tetapi oke baik inilah yang harus kita pertimbangkan bahwasanya kita dari satu sisi masalah ekonomi dan kemudian juga masalah kesehatan yang memang tidak bisa ditawar. Nah, pada dasarnya kami kalau dari pihak industri sudah begitu intens ya mengadakan sosialisasi, kemudian kita juga mengadakan semacam simulasi-simulasi yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu ya. Nah, yang kita lihat adalah sekarang bagaimana dari sisi masyarakat. Nah, ini menjadi tugas atau menjadi PR kita bersama sebetulnya ya, baik pemerintah maupun dari pihak industri untuk bagaimana masyarakat karena pengguna wisatawan itu ada dua ya, jadi ada yang mereka melakukan secara pribadi, ada juga yang melalui jasa kami. Nah, jika yang melalui jasa kami bisa mungkin memberikan sosialisasi jelas sebelum terjadinya transaksi atau pada saat pelaksanaan kita selalu bisa menyampaikan gitu ya. Hanya memang peran dari pemerintah tetap utama karena dari situlah sebuah apa namanya informasi atau peraturan yang kita sampaikan akan ditaati atau tidaknya oleh masyarakat itu tentu juga ada unsur-unsur sanksi yang harus diterapkan apabila terjadi pelanggaran begitu. Jadi peran dari pemerintah sangat mutlak dalam hal ini karena kami tidak bisa menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan apa namanya sebuah program wisata. Dan kemudian lagi yang masyarakat yang melakukan wisata secara mandiri. Nah, disinilah yang perlu Bapak. Jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa. Di apa namanya di lapangan apabila terjadi pelanggaran kami hanya bisa mencatat itu dan kemudian menyampaikan kepada pemerintah dalam hal ini selalu selaku pihak yang mengawasi bagaimana jalannya apa namanya protokol kesehatan di lapangan berkaitan dengan apa namanya dunia pariwisata. Nah, jadi untuk mengenai dalam rangka kita mengatasi COVID ini kan tentu ada tahapan-tahapannya terutama untuk masyarakat, baik juga industri. Tapi industri saya tadi katakan sudah kita lakukan ya otomatis karena kita ada sistem yang membuat kita memang sering bertemu atau bagaimanapun atau pemerintah dalam hal ini melalui dinas juga pariwisata juga sudah memperingatkan kepada kami sehingga kami tentu mau tidak mau akan lebih aware untuk hal ini ya. Kita bisa diberi sanksi betul, akan tetapi masyarakat, nah ini yang penting. Jadi tahap edukasi, kemudian tahap aplikasi, oke. Terus kan monitoring kita bisa bantu Pak. Ya, kita bisa beri info apabila terjadi, wah itu kok di sana begini, maka akhirnya juga pemerintah kan juga yang harus melakukan tindakan. Evaluasi juga kita bisa ikut serta beserta pemerintah, kita akan berikan masukan-masukan begitu. Jadi yang paling penting adalah edukasi ke masyarakat secara luas. Sudah waktunya demikian dan betul-betul di bagian dalam edukasi itu harus ada apa namanya menanamkan kesadaran bahwasanya ini belum berakhir gitu. Jadi kadang-kadang memang apa namanya pada saat gencar naik maka kadang-kadang ya itulah makanya pemerintah tidak bisa serta-merta mencabut keadaan apa namanya luar biasa ini kan ya, selalu terpaksa harus diterapkan lagi dari bulan ke bulan diperpanjang ya. Itu saya kira kesimpulannya memang bahwasanya ketegasan dari pihak pemerintah sebagai pihak yang berhak untuk memberikan sanksi kepada pelanggar
atau kemudian juga mungkin perlu juga ya kalau apabila dipatuhi ada juga reward, nah itu semua dari pemerintah yang bisa melakukan demikian. Dan kemudian juga mungkin kalau dari sisi pemerintah itu ada mata rantai ya yang membuat ini harus jelas, rantai komandonya harus satu. Ya, sudah ada perbub juga ya di situ ya, pergub ya. Pergub. Dan ini harus betul-betul dipatuhi. Ya, karena kadang-kadang dari tingkat satu tingkat atas melarang, kemudian mereka ke bawah lagi minta izin di bawah dikasih izinnya, seperti ini ya kira-kira. Saya kira itu dulu mungkin. Ya, Pak Heri. Jadi, tadi Pak Heri siap membantu dalam hal monitoring ya. Itu juga jadi salah satu faktor ya, penentu keberhasilan dalam hal penegakan protokol kesehatan. Tapi mungkin yang monitoring ini akan berhasil dengan baik jika masyarakat itu tadi disampaikan edukasinya sudah berjalan dengan baik. Ini nampaknya faktor edukasi ini yang perlu waktu ya, penyadarannya. Ya, sama edukasi itu, nah bagaimana, saya pikir pemerintah tidak hanya menegakkan protokol, tetapi juga gencar melakukan edukasi sebelum dilakukan penegakan. Nah ini yang mudah-mudahan pemerintah ini gencar melakukan edukasi juga, terutama di daerah-daerah destinasi wisata. Terus ini Pak Heri, terkait dengan pertumbuhan sendiri, pertumbuhan pariwisata di DIY, khususnya kunjungan sendiri, dari anggota fasilitas sendiri sudah sejauh mana nih dengan kondisi sekarang? Wisatawan sebetulnya sudah banyak yang datang, tapi tadi ada kendala pelanggaran protokol. Kira-kira ibaratnya sudah berapa persen yang sudah hadir di DIY, atau mungkin sudah menggeliatkah, atau mungkin ketika untuk mengembalikan ke kondisi semula kira-kira butuh waktu berapa lama? Baik. Jadi begini, kalau untuk pariwisata kita bagi menjadi dua ya, dari internasional maupun domestik. Untuk internasional boleh dikatakan belum sama sekali. Karena ini berkaitan dengan peraturan-peraturan di negara masing-masing ya, dan ini juga inilah jadi PR besar, dan sampai sekarang dari beberapa anggota yang kita cek memang belum ada kontrak-kontrak baru ya untuk melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Jadi memang sekarang memang yang bisa kita gerakkan dulu ya hanya wisata domestik ya, kaitan dengan staycation. Terus kemudian dari situlah kita sambil bertahan dengan harapan tidak lama lagi segera bisa normal kembali. Akan tetapi kalau dari luar Jogja khususnya, umumnya juga ya, dari mancanegara masih memang belum bisa, karena dari data pesawat yang yang beroperasi, pesawat terbang beroperasi juga belum bisa kembali penuh, Pak. Ya, dan itu masih naik turun. Begitu nanti ibu kota menerapkan PSBB lagi, turun lagi. Jadi memang wisatawan yang ada saat ini adalah domestik, ya. Jadi didominasi oleh wisatawan mandiri, dan disitulah kaitannya betul-betul diuji bagaimana edukasi yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah itu bisa diserap dengan baik oleh masyarakat, dan juga disitulah juga diuji bagaimana pemerintah bisa mengawasi di lapangan, bagaimana bisa mensikapi demikian. Saya rasa kalau dari industrinya, insya Allah kita sudah tidak kurang-kurang, kita siap sekali. Dalam arti kalau setiap ada, bahkan kita bisa melakukan sebuah penolakan. Kayak kemarin misalnya ada kunjungan ke asosiasi ini contoh saja Pak, dari DPC lain. Mereka ingin diskusi bagaimana pariwisata Jogja menghadapi COVID kan begitu ya. Akan tetapi mereka sendiri tidak, loh kok datang rombongan gitu. Rombongan yang terpaksa kita tolak. Baru di situ mereka jawab, oh ya ini termasuk bagian dari jawaban, beginilah tegasnya
industri di Jogja. Artinya kita tolak bukan apa, Anda kalau mau ke sini ya harus rapid dulu, harus ini dengan terbatas jumlahnya, ya terpaksa kita akhirnya Zoom. Tamu itu dari hotel ke kita Zoom. Jadi walaupun sama-sama di Jogja. Jadi di sini gambaran bahwa tegas itu memang perlu, sekalipun itu kadang-kadang memang ya new normal, ya mungkin enak nggak enak harus dilaksanakan. Karena itu ini berkaitan dengan bangkitnya pariwisata tadi, hubungannya terutama dunia luar itu menilai kita bagaimana kan gitu. Jadi mereka mengizinkan warganya, mereka mengizinkan warganya untuk melakukan perjalanan di Indonesia karena penilaian yang dilakukan oleh pemerintah mereka. Jadi di sini sangat perlu sekali. Mungkin juga demikian dari pers, teman-teman pers juga tetap harus ada koordinasi dengan pemerintah. Bagaimana mungkin memberitakan atau apa ya. Kalau dari tingkat konsumsi kebutuhan berita, mungkin bagus. Bisa kita ya heboh atau bagaimana. Akan tetapi ini juga harus dipertimbangkan masak-masak karena dari pemerintah atau dari pihak asing tentu dia mengamati dari berita itu juga. Demikian saya kira. Kita harus bekerja sama supaya pariwisata segera bangkit. Begitu, Pak. Nah, terus ini terkait dengan program Asita gimana, Pak Heri? Tadi kan ada persoalan ya, soal tadi sudah dikemukakan. Kemudian ini saya dengar juga ini persoalan permodalan juga menjadi masalah juga karena daya tahannya juga tergantung dengan apa deposit ya, berapa yang ada ya. Iya, betul sekali. Ini gimana langkah ke depannya nih, supaya bisa bangkit di tengah pandemi ini? Jadi kalau untuk langkah-langkah Asita pada member otomatis industri ya, industri pariwisata yang ada di Jogja, ada di kita bagi dua, saat masih belum selesai dan saat nanti artinya pasca ya. Jadi kalau sebelum ya tentu kita tidak bisa melakukan banyak, akan tetapi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan semacam pelatihan-pelatihan online atau ya sosialisasi itu tadi, dan kita update selalu perkembangan-perkembangan bagaimana berkaitan dengan keadaan secara umum baik di Jogja maupun di dunia secara umumnya, karena di sini berkaitan dengan bagaimana apakah kita sudah bisa mulai mendapatkan kontak atau apa dan yang lain. Dan kemudian juga kita juga kerjasama ya, kita dengan Dinas Pariwisata mengadakan semacam virtual travel mart yang biasanya kan kita mengadakan Jogja International Travel Mart ya. Dan kemudian karena sekarang kondisi begini, maka kita tetap aktif mengadakan dengan virtual. Dan itu artinya paling tidak memaintain kepada relasi-relasi kita di dunia luar, bahwasanya kita masih ada dan kita eksis, kita sedang bersiap, kita juga selalu melakukan persiapan untuk menyongsong atau menyambut apabila situasi sudah memungkinkan untuk melakukan suatu hubungan bisnis dengan partner-partner di luar ya, biro-biro perjalanan dari luar negeri. Nah, ada kemudian mengenai tadi yang dikatakan internal, ya kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait bagaimana untuk bisa meringankan beban anggota-anggota kami, dan tentunya berarti berkaitan dengan masyarakat atau pekerja-pekerja yang bekerja yang menggantungkan hidup dari dunia pariwisata. Ya, kita berusaha bagaimana mendapatkan keringanan-keringanan dari perbankan atau apa, akan tetapi memang ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kami ini industri. Ya, tentu dengan kondisi begini, dampaknya panjang. Ya, dengan permodalan, dengan apa, ini memang kita hadapi bersama-sama ya, selalu kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana untuk mengatasi demikian, dengan Bank Indonesia juga ada bagaimana untuk bisa bertahan. Dan untuk kalau mengenai kita perkirakan, jadi kalau untuk pasca pandemi, nah ini kita juga ya, kita harapan kita memang tidak terlalu lama lagi lah ya, sudah bisa ada vaksin atau apa ya, tentu berkaitan dengan apa yang kita lakukan sekarang ya. Jadi disinilah kita mengatakan, kita sampaikan tadi bahwasanya
bagaimana upaya kita untuk mempertahankan situasi yang sulit ini, setiap anggota, artinya juga kepada industri pariwisata di Yogyakarta, itu akan berdampak sekali apabila pasca pandemi semua bisa dimulai kembali, maka kita tetap dalam kondisi yang sudah siap, betul. Demikian, Pak. Terkait dengan permodalan, mungkin saya pengen Ya, penjelasan lebih lengkap. ini dia. Kalau permodalan, dengan ya, membangun relationship dengan beberapa perbankan atau dengan pihak pemerintah ini, karena cash flow ini jadi ganjalan juga sekarang kan. Iya, betul. Cash flow memang jadi ganjalan kita bersama, kan tetapi disinilah mungkin perlu catatan yang saya alami sendiri juga. Ya ini apa adanya kita sampaikan ya. Kadang-kadang kalau pemerintah memang kita dengar ada keringanan begini, ada relaksasi atau begini, akan tetapi kepada kenyataannya, kalau kita datang ke bank sendiri ya, orang bank juga sama ya, kita juga maklum, mereka juga bertahan hidup ya, saya pikir ya. Mereka selalu ya, yang disampaikan adalah, wah belum ada instruksi. Ini apa adanya yang saya sampaikan. Jadi real, kita memang sekarang sedang menghadapi realita yang mana masing-masing sedang berusaha bertahan di bidangnya. Akan tetapi harapan saya besar bisa ditemukan titik temulah, paling tidak ya, ada relaksasi atau apa, semua tunda lah. Karena apa, kami ini kan pada dasarnya industri yang baik, industri yang betul-betul menyangga 60% lebih pergerakan ekonomi di Yogyakarta. Jadi kami ini mesin-mesin yang minta tolong ikut dirawat. Kami mesin industri, kami mesin-mesin pencetak lapangan kerja, yang apabila keadaan normal kami harus siap di starter dan kami hidup untuk segera untuk digas, istilahnya demikian. Jadi berarti belum sampai ke sana ya, dukungan permodalan. Ya, bukan belum. Jadi artinya sudah jalan, tetapi tidak berjalan dengan mulus lah ya, karena masing-masing ada punya standar masing-masing ya Pak ya. Jadi mungkin kalau ekonomi berkaitan dengan leasing dari anggota, kemudian itu perusahaan leasing punya kebijakan sendiri, mungkin dengan bank ada kebijakan sendiri, dengan bank pemerintah atau swasta berbeda ya. Jadi kita upaya, akan tetapi tetap dalam koridor yang masing-masing punya masing-masing juga kita hargai sedang berupaya untuk bertahan ya. Perbankan pun juga harus bertahan dia kelihatannya juga begitu. Ya. Jadi sebagian sudah relaksasi, seperti contoh misalnya angsuran-angsuran mungkin ada yang sudah mulai relaksasi, akan tetapi kan ada batasannya demikian ya. Sedangkan kita sendiri nggak tahu nih kapan gitu. Ini akan bisa mulai, karena begitu COVID selesai atau vaksin ditemukan, tentu kita perlu adanya proses untuk menuju normal kembali. Bisnis kita juga harus pakai grafik naik, ada tahapannya demikian Pak. Tadi bicara soal travel mart tadi sudah dilakukan secara virtual Pak. Itu respon dari travel mart itu gimana? Tetap ada harapan kira-kira untuk ya, saya kira ada harapan karena ini akan dilaksanakan, jadi sedang kita dalam persiapan dalam pertengahan bulan ini Pak, jadi baru kita laksanakan. Ini juga sedang dalam proses untuk mempersiapkan undangan-undangan kepada industri-industri dari luar untuk menjadi peserta, buyer untuk mereka ikut aktif, sellernya dari kita. Jadi saya rasa itu akan sangat berpengaruh, bagus sekali. Karena memang itu cara satu-satunya sekarang. Itu sudah dilakukan travel mart-nya untuk pertengahan bulan ini Pak. Pertengahan bulan ini ya? Iya. Ini sedang dalam persiapan, akan tetapi kalau nggak salah 15 Oktober ya. Kalau nggak salah nanti. Artinya kan gini, tentu berani menggelar travel mart secara virtual, berarti ada letak keunggulan yang dijual ya. Selain lokasi destinasi wisata, tadi harapannya juga keunggulan dari aspek kesehatan, Pak. Nah itu keunggulan apa lagi yang mungkin bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang bisa dijual dalam travel mart besok ini Pak, dalam pertengahan Oktober ini? Ya, jadi dalam hal ini keunggulan saya kira
adalah keunggulan Yogyakarta sendiri ya, dari itu yang memang khas ya. Jadi itu khas yang ini. Jadi sebetulnya yang kita ambil adalah celah bahwasanya kita mengatasi dulu keterbatasan keterbatasan kita untuk bisa diakses atau mereka atau untuk keterbatasan dalam bagaimana kita berhubungan dengan market kita, kan itu dulu Pak. Jadi kalau keunggulannya otomatis kita tetap itu adalah keunggulan yang sudah bersifat historis ya, dari Jogja sendiri yang sebagai merupakan sebuah destinasi utama yang destinasi wisata utama, itu salah satunya. Itu begitu Pak John. Oke Pak Heri, terima kasih nih bincang-bincang kita mungkin sudah 30 menit. Oke. Ada apa pesan penutup, kata penutup sebelum kita close Pak? Ya baik, kalau pesan dari kami, dari Asita, dari industri pariwisata kepada masyarakat, ya, dan juga kepada pemerintah mungkin ya, paling tidak kita harus benar-benar bersama atau kita harus benar-benar konsen dalam melaksanakan protokol kesehatan, karena ini merupakan dasar, betul-betul dasar, hal mendasar yang akan menentukan kecepatan atau percepatan kita dalam bangkit mengatasi keterpurukan yang sekarang sedang tengah terjadi. Jadi setiap kemunduran yang kita alami itu akan juga mempengaruhi atau akan menjadi penghambat kita dalam bangkit di tengah kesulitan ini. Karena pada dasarnya sebetulnya kita sudah bisa melakukan kegiatan, akan tetapi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atau kurang tertibnya masyarakat dalam melaksanakan atau siapapun dalam melaksanakannya, itu akan membuat itu jadi hambatan ya, jadi tidak bisa optimal. Demikian. Sambil kita menunggu masa COVID ini bisa berlalu dengan mungkin ditemukannya vaksin atau bagaimana, saya rasa itu perlu. Karena tanpa upaya kita bersama, hanya dari pihak-pihak secara terpisah sendiri-sendiri, itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Saya kira itu, karena sampai saat ini beberapa negara-negara sudah membuka pintunya mungkin, dan begitu juga, akan tetapi mereka dalam membuka itu tidak serta-merta membuka secara otomatis kepada seluruh negara. Ya. Jadi baik untuk dikunjungi ataupun mengunjungi, mereka melakukan listing di situ. Nah, listing ini yang harus kita betul-betul jaga, sehingga setidaknya Indonesia masuk sebagai negara yang layak dikunjungi menurut pemerintah mereka, kan gitu. Kalau sudah itu dibuka, sudahlah, Jogja ini sudah siap segalanya. Bandara sudah ada, ya. Bandara bisa langsung dari luar negeri. Jadi ini sebetulnya pekerjaan kita ke depan pasca COVID ini banyak sekali, ya. Penerbangan langsung bisa mulai dibuka. Kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa bayangkan ya, turis asing, wisatawan itu bisa betul-betul dengan mudah mengakses Yogyakarta. Insya Allah Yogyakarta akan maju hebat untuk pariwisata ke depan. Tapi itu tadi, mari kita hadapi dulu saat-saat ini. Kita harus melakukan semua dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, dan dunia industri. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Heri atas penjelasannya, paparannya menarik sekali. Semoga dunia pariwisata di DIY bisa bangkit dan kembali seperti semula, bahkan bisa lebih meningkat. Amin. Terima kasih. Pamit dulu Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat kedaulatan rakyat, bincang-bincang kita dalam ruang editorial pada hari ini. Kita pamit dulu, sampai jumpa lagi dalam ruang editorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.